Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, heboh. Akhirnya salah satu di antara 3 pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang masih buron akhirnya tertangkap. Dan Linda juga yang disebut sebagai ahli kunci tentang kasus ini juga telah tertangkap. Waduh, syukur ya, alhamdulillah. Dan inilah detik-detik penangkapan salah satu pelaku dan Linda sang ahli kunci. Nah, ini deh guys. Let's go. Lihat tuh, Polda Jabar baru rilis DPO kasus Vina Cirebon. Emang harus dibikin film dulu ya, baru diusut. 8 tahun rilis DPO tanpa foto. Ini mah nyuruh masyarakat kerja lagi. Katanya sih salah satu pelakunya ini anak dari oknum polisi. Oh, ya? 8 tahun nunggu jabatan bapaknya kelar kali ya. Untuk kita di balik tembok. Kasus pembunuhan almarhumah Vina Cirebon. Terima kasih kepada Polda Jabar. 1 DPO telah tertangkap. Terima kasih kepada Polda Jabar. 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru 1 dari 3. Thanks. Berarti masih ada 2 lagi guys. Semoga yang 2 lagi dapat. Ya. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana. Ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. 1 DPO pembunuhan Vina Cirebon sudah tertangkap. Hasil temuan tim Hotman 911, Vina, almarhumah Vina di Cirebon, yang memerkosa adalah Eko. Jadi sampai dia perkosa juga guys. Ini menurut berkas. Waduh, ini benar-benar sadis ini. Yang kedua memerkosa Suprianto, yang ketiga Eka Sandi, yang keempat Memang biadab tuh orang ya. Jaya alias Kliwon, yang kelima Hadi Saputra. Sedangkan DPO yang juga ikut memperkosa menurut berkas adalah siapa ini? Peggy atau Perong, dan juga Dani. Oke. Mengenai tuduhan orang bahwa ini adalah kecelakaan murni, inilah hasil otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa di kemaluan korban ditemukan sperma dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan. Hal yang sangat menyedihkan juga adalah waktu saya ketemu bapaknya almarhumah, dia mengatakan bapak almarhumah ini kerja sebagai nelayan. Setiap melihat kepiting dia nangis. Karena apa? Putrinya ini suka kepiting. Waduh. Sedangkan ibunya almarhumah TKW di Malaysia. Dalam kesempatan ini, kalau memang sudah nggak ada lagi yang menolong mereka ini, mohon kepada klien saya Bapak Prabowo untuk menjamu mereka makan siang atau makan malam dengan menghidangkan kepiting. Ya boleh juga, mantap itu ya. Putrinya ini kesukaan dari almarhumah. Bapaknya nangis menceritakan itu pada Hotman. Iya. Halo, ya. Aku sampai merinding nih dengar Bang Hotman bicara begitu ya. Ya. Nah, inilah guys detik-detik penangkapan salah satu dari ketiga pelaku itu ya. Ini di lokasinya di Bandung kalau ke sana ini. Pakai topi merah terus celana jeans biru. Oke, jam berapa nih? Oke. Yuk. Baru saja dapat info bahwa saat ini kita nunggu di parkiran karena rencananya mungkin target akan nungguin temannya yang ada di parkiran. Kita awasi dari sini aja. Nah itu dia. Oh, nggak sampai. Nah ini dia ya, Linda yang merupakan sahabat Vina, almarhum Vina ini. Dia posting banyak orang Yang dikatakan sebagai ahli kunci kita kasus ini ya guys. sudah saya yang dijual. Ini akan yang di ada lagi apa? Linda, Egi, cenah mereka berumah tangga. Ya, akhir-akhir ini kita masih diviralkan terkait dengan kasus Vina Cirebon, pembunuhan terhadap
almarhumah Vina dan juga almarhum Eki yang diduga dilakukan oleh segerombolan orang. Dan sampai saat ini polisian sudah menetapkan 3 DPO. 8 tahun berlalu masih belum ketemu. Dan saya ingin mencoba ikut mengomentari. Semoga komentar saya ini bisa bermanfaat. 8 tahun DPO tetapi masih lolos sampai saat ini ya. Dan alhamdulillahnya sudah tertangkap 1. Teman-teman semuanya ya. Yang pertama, saya yakin seyakin-yakinnya kejahatan apapun yang ditutupin rapat akan terbuka karena kejahatan yang sempurna, teman-teman semua. Ya. Ingat kasus Sambo, ya, meskipun ditutupin serapat apapun, beliau mempunyai kedudukan, beliau mempunyai segala infrastruktur untuk menutupi kasus itu, tetapi terbongkar, teman-teman semuanya. Iya, betul. Kasus Vina sudah 8 tahun berlalu, ya, dengan kekuatan pembuatan film Vina sebelum 7 hari bisa membuat guncang seluruh Indonesia. Betul. Artinya apa? Tadi kembali, kejahatan apapun ditutupin rapat-rapat akan terbongkar, teman-teman semua. Yang kedua, saya meyakini ini ada tangan-tangan yang berusaha menutupi. Saya tidak bisa menyebutkan siapa-siapanya karena kita selalu praduga tak bersalah. Ada tangan-tangan yang menutup rapat pelaku. Mungkin bisa jadi pelaku adalah anaknya seorang pejabat, ya, atau mempunyai kekuatan uang, atau ya sekali lagi mempunyai kemampuan untuk menekan dari penegak-penegak hukum. Ya. Tetapi sekali lagi ya, dengan dibukanya kasus ini, ya, saya yakin ini akan terang benderang karena kekuatan netizen sangat kuat. Kemudian yang ketiga, teman-teman semuanya, ya, terkait dengan rasukannya Linda yang digambarkan dalam film itu, Vina arwahnya masuk ke Linda. Saya sebagai umat beragama tentunya, ya, tidak ada arwah yang kembali ya, merasuki orang itu, tidak ada, teman-teman semuanya. Ya, arwah masuk, ya, almarhumah sudah meninggal, masuk ke alam kubur, arwahnya itu tidak ada arwah yang gentayangan kemudian memasuki rohnya ke Linda seperti itu. Mungkin yang ada adalah duplikatnya jin korin ya, yang masuk ke alam pikiran dari saudari Linda. Tetapi terkait dengan masalah kasus ini, ya, saya justru menduga ini ada kaitannya antara Linda dengan DPO dan Vina. Sekali lagi, ada kaitannya Linda, DPO, dan Vina. Bisa jadi, ya, ini bisa mengarah kepada cinta segitiga. Ya. Jadi Pak Polisi, ya, untuk menguak kasus ini, sebaiknya segera dicari Linda, diminta keterangannya. Karena, ya, alhamdulillah dia sudah tangkap ini itu. Ada kaitannya antara Linda, Vina, dan DPO itu. Entah yang disebut oleh Linda, pengakuan Linda ketika mengatakan bahwa rohnya Vina masuk adalah nama Egi. Jadi 3 orang ini antara Egi, Linda, ya, dan Vina ini, ya, silakan nanti dibuktikan ketika terkuak. Ini patut diduga ada korelasi ketiganya. Jadi kuncinya, ya, justru di Linda. Ya, sekali lagi, kunci untuk melakukan penyelidikan, ya, penyidikan kasus ini adalah di Linda. Bisa jadi secara psikologis Linda ini sebenarnya tidak kesurupan, tetapi karena ada rasa bersalah atau beban yang begitu besar, ya, sehingga dia seolah-olah kesurupan. Tapi bisa memang di bawah alam sadar saudara Linda ini, ya, yang tertekan, ya, Linda yang tertekan, akhirnya dia mengungkapkan apa isi hatinya. Ya. Jadi polisi bisa mengarahkan kepada Linda itu. Terus yang keempat, ya, terjadi dugaan pemerkosaan atau ruda paksa di situ. Ya, tentunya hasil visum kan sudah ada, ya, ditemukan ada sperma di almarhumah ketika otopsi. Ya. Sebenarnya sangat mudah, ya, dicocokkan dengan 8 orang yang sudah menjadi terdakwa. Apakah tes DNA-nya ada yang benar, atau jangan-jangan yang 8 ini juga menjadi korban karena tadi kasus ini ditutupi sehingga mengorbankan 8 orang yang belum tentu, ya, 8 orang ini adalah pelakunya, ya, atau kesemua dari 8 orang ini adalah pelakunya. Jadi, ya, visum itu yang ada, ya, dengan tes DNA itu bisa dicocokkan sebenarnya. Sangat mudah Pak Polisi untuk bisa menemukan ini, ya. Kemudian yang kelima pasti digital forensik terhadap HP, itu pasti Pak Polisi sudah tahu, ya. Bang Lukman sudah mengatakan dibuka semuanya HP dari almarhumah, ya, saat itu tidak rusak, ya. Kemudian HP-nya Linda, kemudian ada Facebooknya Linda, Facebooknya Vina, dan lain sebagainya. Ini kunci. Tapi kunci yang utama, ya, sekali lagi Pak Polisi coba perdalam
terkait siapa DPO atau siapa pelaku utama pembunuhan itu melalui saudari Linda. Terima kasih sahabat Wong Cilik, ini hanya sekedar opini. Oh iya, mantap. Oke. Akhirnya salah satu di antara 3 pelaku yang masih buron itu telah tertangkap, dan juga satu lagi sahabat Vina yang merupakan yang dikatakan netizen adalah sang ahli kunci yang bernama Linda juga telah tertangkap. Dan semoga ada titik terang di sini, dan semoga nanti saudari Linda ini bisa mengungkapkan apa kejadian sebenarnya nanti di depan pengadilan, begitu kira-kira ya guys ya. Nah guys, gimana tanggapannya? Tolong sampaikan di komentar, dan sampai jumpa lagi di Marola Channel. Thank you. Thanks for watching.